Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para penambang Pi. Oke, mungkin di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan membagi informasi dasar dari penggunaan Pi Network ini. Jadi sebelum kita menambang ataukah kita sebelum mengaidrop, kita terlebih dahulu mengetahui informasi-informasi ini. Oke, dimana informasi yang pertama mungkin ada beberapa poin. Nah, kita ini harus lakukan hal-hal tersebut. Dimana yang pertama itu kita harus memverifikasi nomor handphone. Nah, fungsi dari memverifikasi nomor handphone yaitu agar kita kedepannya itu bisa mengklaim untuk seluruh hasil mining kita. Jikalau memang kita tidak memverifikasi nomor handphone, maka hasil mining selama ini itu akan tertahan ya atau ditahan. Nah, jadi alangkah baiknya kita untuk segera melakukan verifikasi nomor handphone. Nah, untuk caranya silahkan dicari di informasi ataukah kepada upline kalian. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita harus segera melakukan verifikasi di akun media sosial kita. Yang pertama, kita harus memverifikasi Facebook ya. Yang punya Facebook silahkan diverifikasi. Nah, ini fungsi dari Facebook ini, ketika memang diverifikasi, kita lebih gampang untuk melakukan login di Pi. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan verifikasi email. Nah, jadi yang belum melakukan verifikasi email, segera untuk melakukan verifikasi email, di mana fungsi dari email ini akan tercatat di catatan CT atau core team ya, karena nanti ketika memang kita ada kesalahan, kemudian kita akan melakukan aju banding, entah itu aju banding apapun, entah perbaikan nama, entah perbaikan password, entah itu perbaikan dari salah memasukkan nomor ini ya, nomor handphone. Nah, itu nanti bisa melakukan verifikasi email. Nah, kemudian setelah kedua hal tersebut, kita segera untuk melakukan yang namanya memunculkan menu transfer di Pi Network kita. Nah, bagaimana caranya untuk memunculkan untuk memunculkan menu transfer itu? Silahkan disimak videonya, karena sebelumnya saya telah membuat untuk video tentang bagaimana caranya untuk melakukan pemunculan menu transfer di Pi Network kita. Itu cukup gampang ya. Yang pertama, silahkan sobatku masuk di aplikasi Pi, kemudian situ ada apps ya, garis 3 ada apps, kemudian diklik bagian brainstorm, silakan dipilih, kemudian disitu kita cuman ditanyai tentang tahun lahir. Setelah tahun lahir, kemudian kita mengisi apakah kita menggunakan kacamata atau kemudian setelah itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, itu harus diisi. Dan kemudian ketika memang kita telah isi untuk pertanyaan tersebut termasuk COVID-19, nah nanti otomatis menu transfer akan segera muncul. Oke, kemudian setelah hal tiga tersebut dilakukan, kemudian kita lakukan lagi hal yang keempat, di mana hal yang keempat ini kita segera untuk membuat security ya, security kecil, di mana fungsi dari security ini sangat penting ya. Jadi kita menambahkan sistem kepercayaan kepada anggota kita ataukah upline kita, ataukah nomor handphone yang telah terdaftar di Pi, kita tambahkan untuk security. Nah, fungsi dari security tersebut itu tidak lain hanyalah ketika memang kita lupa untuk untuk kunci dari dompet itu bisa dipulihkan ya, tetapi tidak memulihkan melalui CT. Itu karena kalau misalkan blockchain itu tidak ada pemulihan sama sekali. Nah, ini tapi bisa dipulihkan itu dengan bantuan kode keamanan tersebut.
Jadi orang-orang yang kita percayai itu bisa memulihkan. Inilah fungsi dari security. Nah, kemudian lanjut, hal yang kelima, yang berikutnya, kita segera melakukan pembuatan dompet e-wallet, ya, dimana dompet ataukah e-wallet ini adalah dompet digital. Kita bisa membuatnya melalui Pi Browser. Nah, jadi ada dua aplikasi. Yang pertama itu aplikasi Pi Network, kemudian yang kedua itu ada aplikasi Pi Browser, di mana fungsi dari Pi Browser ini kita bisa melakukan yang namanya bisa melakukan yang namanya pembuatan dompet e-wallet. Nah, jadi memang ketika memang kita sudah melakukan pembuatan dompet, segera lakukan uji coba. Apakah mengalami bugs ataukah kegagalan dalam transaksi? Nah, itu silahkan dicoba. Ya, kalau misalkan memang ada hal-hal yang sekiranya itu bugs atau gangguan ketika kita melakukan transaksi, walaupun memang ini transaksi hanya tidak mengandung nilai. Ini uji coba atau testnet. Jadi segera untuk melakukan pembuatan wallet. Kemudian setelah wallet jadi, jangan lupa juga untuk tes uji dari wallet tersebut, apakah mengalami bugs ataukah tidak. Nah, kemudian setelah semuanya selesai dari kelima poin tersebut, nah jadi itulah hal-hal yang perlu atau hal-hal dasar yang perlu kita ketahui tentang mengenai Pi Network. Nah, kedepannya nanti ketika memang sudah mainnet, karena nanti di bulan Oktober kita akan melakukan KYC secara massal, di mana KYC ini satu harinya hanya memiliki jatah sebanyak 200.000 orang per harinya. Sementara waktu saat ini jumlah penambang ataukah pioneer itu telah mencapai 25 juta pengguna. Nah, jadi mungkin membutuhkan waktu Oktober hingga selesai. Nah, jadi ini cukup lumayan lama. Dan ketika memang sudah ada undangan, kemudian mungkin kita sudah melakukan KYC, verifikasi, kemudian lolos. Nah, kalau sudah lolos, nanti untuk penambangan itu akan diubah menjadi node. Nah, di mana nanti kita sudah tidak bisa lagi yang namanya menambang dengan menggunakan handphone, tetapi untuk menambang itu masih bisa dilakukan dengan menggunakan PC desktop ataukah komputer, ya, dengan menggunakan node seperti itu. Kalau untuk saat ini belum bisa, ya. Nah, tetapi nanti kedepannya aplikasi ini tidak bisa lagi digunakan untuk melakukan penambangan, karena penambangan nanti akan diubah menjadi node, yaitu bisa ditambang Pi dengan menggunakan komputer seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan semuanya sudah beralih penambangan, nah jadi pertanyaannya, apakah aplikasi ini bisa digunakan? Ya, tentu, karena nanti untuk aplikasi Pi ini akan berubah menjadi walletnya atau dompetnya seperti itu. Nah, jadi Pi Network aplikasi ini tidak bisa digunakan untuk menambang, tetapi beralih fungsi menjadi dompetnya gitu. Oke. Nah, kemudian untuk Pi browsernya itu masih digunakan untuk rantai dari blockchain yang terdesentralisasi. Nanti ke depan mungkin dari Pi browsernya itu dia akan mengembangkan untuk Pi browsernya untuk lebih terdesentralisasi ke depannya. Oke. Mungkin itu informasi-informasi penting yang mungkin harus kita ketahui dan kemudian kita lakukan dan kerjakan secepat mungkin, karena ketika nanti mainnet kita sudah siap untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, ketika memang semuanya itu yang kelima penting tersebut telah dilakukan, semuanya sudah sukses, dan kemudian nantinya silakan persiapkan untuk melakukan KYC, ya, kita siap siaga.
Nah, untuk perkembangan KYC ke depannya ini belum diketahui ya, apakah dengan menggunakan platform dari Pi-nya ataukah melakukan KYC dengan mengundang atau menggunakan jasa pihak ketiga. Nah, jadi mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama itu untuk KYC dilakukan dengan menggunakan Pi-nya itu sendiri, ataukah dia mengembangkan fitur untuk melakukan KYC dengan langsung menggunakan Pi yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin KYC ini bisa dilakukan dan bekerja sama dengan pihak yang ketiga. Contohnya mungkin sebelumnya kita telah melakukan KYC, ada yang mendapatkan undangan dan undangan tersebut yang telah lulus itu disebutnya sebagai pilot atau pilot. Nah, jadi mereka flashback mungkin ke belakang, dia itu sudah melakukan KYC dan lolos, disebutnya sebagai pilot atau pilot. Nah, dia itu sudah bisa bertransaksi. Nah, jadi mungkin informasi-informasi yang lebih terupdate lagi mungkin akan saya kabari ke depannya. Dan mungkin yang kemarin-kemarin kita mendapatkan undangan dengan menggunakan IoT. Nah, mungkin kalau IoT itu pihak ketiga, dia hanya sebagai kartu identitas kita secara elektronik. Nah, dengan menggunakan IoT. Nah, mungkin cukup sekian ya informasi yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kemudian menjadi titik terang bagi kita, karena sekarang kita memasuki detik-detik KYC. Mudah-mudahan semuanya sukses ya, sukses bareng, dan mudah-mudahan semuanya ini jadi wasilah ya, jadi wasilah kesuksesan kita bersama. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.